Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Tendi. Hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi yang cukup menarik, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke anak-anak, mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini Bapak menyampaikan ada sebuah gambar tentang pertumbuhan pada manusia. Ya. Kalau kita perhatikan di sini ada pertumbuhan dari seorang bayi, ya. Seorang bayi, kemudian ini anak-anak, kemudian ini remaja, dan kemudian ada orang dewasa, dan selanjutnya ada lanjut usia. Jadi apa sebetulnya pertumbuhan pada manusia itu? Nah, pertumbuhan pada manusia adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Nah, volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Itu adalah yang disebut dengan pertumbuhan pada manusia. Nah, adapun pertumbuhan pada manusia itu kita dapat mengamatinya dari ukuran tubuh seseorang, di mana tubuhnya semakin besar dan semakin tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan pada manusia. Selanjutnya anak-anak, apa yang disebut dengan perkembangan pada manusia? Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar masih dalam usia anak gitu ya, sampai anak-anak tingkat dari mulai bayi ini sampai ke anak-anak. Di sini anak bayi belum bisa berdiri, tapi di selanjutnya di usia yang 1 sampai 2 tahun anak ini udah bisa berdiri. Kemudian selanjutnya ini anak sudah bisa memegang benda ya dengan sempurna, dan ini selanjutnya. Nah, apa sebetulnya yang disebut dengan perkembangan? Nah, perkembangan pada manusia adalah sebuah proses perubahan fungsi alat tubuh manusia menuju kesempurnaan atau kematangan. Ya, sekali lagi, apa yang disebut dengan perkembangan pada manusia yaitu proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan, atau lebih ini lagi kedewasaan. Nah, baik, selanjutnya anak-anak, bagaimana kita bisa melihat, mengamati adanya proses perkembangan pada manusia itu. Kita bisa lihat fungsi dari salah satu alat tubuh kita. Misalnya tadi anak-anak bayi dulu ya, yang tidak bisa, kakinya belum bisa berjalan, menginjak kepada usia 1 sampai 2 tahun, anak itu kemudian lama-kelamaan bisa berjalan. Yang tadinya anak bayi itu berbicaranya kurang jelas, nah lambat laun di usia 1-2 tahun anak itu bicaranya sudah mulai jelas, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan perkembangan. Kemudian bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan manusia berjalannya? Apakah itu pertumbuhan dulu atau perkembangan dulu? Nah, menurut para ahli bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada manusia berjalan sejalan, seirama, sesuai mengikuti usianya, begitu. Baik anak-anak, nah supaya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik,
Maka di sini ada tiga kebutuhan mendasar pada manusia pada saat anak itu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Oke, yang pertama anak-anak itu kesehatan dan gizi seimbang. Oke, ulangi lagi. Yang pertama adalah kesehatan dan gizi seimbang. Nah, untuk kesehatan itu sendiri dan gizi seimbang itu pada anak-anak diawali dari pemberian air susu ibu yang maksimal. Biasanya semua orang tua itu kalau memberikan air susu ibu itu sampai usia 2 tahun, ya. Dari mulai lahir sampai ke 2 tahun. Kemudian selanjutnya pada menginjak di 2 tahun ataupun bersamaan seiring dengan itu, anak-anak yang sudah bisa memakan makanan yang sudah tidak berbentuk bubur lagi, anak-anak harus diberikan makanan yang bergizi. Kita mengenal ada 4 sehat, 5 sempurna, begitu ya. 4 sehat, 5 sempurna. Di mana itu makanannya? Yaitu makanan yang pertama yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, kemudian lemak, ya, garam dan susu tentunya, ya, dan tidak lupa dengan buah-buahan. Itu makanan yang mengandung yang bergizi seimbang. Kemudian selanjutnya di dalam kesehatan itu sendiri, setiap anak harus melakukan istirahat yang cukup, ya. Istirahat yang cukup tentunya ini dengan tidur yang cukup. Minimal anak-anak itu pada saat pertumbuhan itu minimal tidurnya 1 malam itu atau sehari minimal 8 jam, begitu ya. 8 jam. Baik, itu yang pertama tentang 3 kebutuhan yang mendasar pada manusia, yaitu kesehatan dan gizi seimbang. Adapun yang kedua, anak-anakku, ini tidak kalah penting, ya, yaitu setiap anak harus mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Kalau dalam keluarga itu kita mengenal ada ayah, ada bunda, ya. Kemudian ada kakek, ada nenek. Nah, itu semuanya. Kemudian ada adik dan kakak. Itu semuanya harus saling memberikan kasih sayang terhadap anaknya, terhadap saudara-saudaranya. Dan jika itu dilakukan, insya Allah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak akan lebih baik, gitu ya. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, itu bagaimana tiga kebutuhan yang mendasar itu stimulasi anak-anak. Apa itu stimulasi atau stimulus lah ya? Stimulus itu adalah suatu kegiatan yang merangsang otak, anak untuk belajar, Nah, sehingga anak-anak akan berkembang dengan baik. Kita mengenal anak-anak, kami bisa membandingkan anak-anak yang diam, yang banyak diam dengan yang banyak bergerak. Ya, jadi anak-anak kalau bisa banyak bergerak itu lebih baik dibanding anak yang biasanya yang diam saja. Ya, kita berikan stimulus apakah dengan bermain bola, kemudian bermain musik, kemudian bermain seni rupa, melukis, atau dengan bermain permainan Lego, ya, itu bongkar pasang bangun. Itu adalah beberapa contoh untuk melakukan stimulus atau kegiatan merangsang terhadap otak untuk anak selalu untuk belajar. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi hari ini
yang bisa Pak Tendi sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.